semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rohmania dengan NIM 3333240091 dari kelompok 20 Praktikum Statistika 1. Di sini saya ingin membuat tutorial pengaplikasian dari modul 2 yaitu distribusi polinomial diskrit. Dan di sini ada soalnya. Oh ya, kita menggunakan software Excel dan RStudio. Di sini langsung saja soal yang pertama itu soalnya adalah terdapat rata-rata 2 kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat 2 kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Nah, karena dari soal ini kita bisa tahu nilai rata-rata. Jadi kita pakainya adalah distribusi Poisson ini. Nah, distribusi Poisson ini itu bisa dipakai kalau kita mau menghitung peluang terjadinya sejumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Nah, syarat utama dari Poisson ini kan harus udah diketahui rata-ratanya. Di sini kita udah tahu rata-ratanya. Nah, di soal ini itu kita mau menghitung berapa kali kesalahan cetak yang terjadi. Nah, itu tuh sebuah kejadian kan yang muncul dalam 7 halaman. 7 halaman itu tadi intervalnya. Jadi kita pakai distribusi Poisson. Nah, di sini langsung aja kita masukin angkanya. Yang pertama itu X. Nah, di sini X ini sebagai peluang. Nah, karena peluangnya di sini tuh ada 2. Ini ada 2 kesalahan cetak, itu peluangnya ada 2. Kemudian minnya atau lambdanya itu sini kita kan ada nih rata-rata 2 kesalahan di setiap 5 halaman. Nah, yang ditanyakan 7 halaman kan yang mau kita cari. Jadi 2/5 dikali 7. Nah, rata-ratanya itu kita dapat di 2,8. 2,8. Kumulatifnya kita taruh false. Nah, di sini hasilnya itu kita pakai rumus Poisson disk. Kita ketik aja Poisson. Nah, di sini Poisson disk. Kita tab. Nah, kita ikutin aja. Sini kan udah ada perintahnya. X yaitu di 2, kemudian koma, min, koma, kumulatifnya itu false. Kita pilih yang false. Nah, kalau udah kita enter aja. Nah, ini hasilnya ada di 0,238. Jadi, peluangnya itu ada di 0,238 atau 0,24. Nah, terus soal yang kedua itu tentang pembelian televisi. Peluang pembelian suatu televisi berwarna di satu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang ke-5. Nah, di sini karena kita mau nyarinya peluang sukses atau yang terjadi di suatu percobaan, maka kita pakainya adalah binomial negatif. Nah, di sini distribusi binomial negatif itu bisa digunain kalau kita mau nyari peluang sukses ke K yang terjadi pada saat percobaan keberapa atau percobaan N. Nah, di soal ini kan kita tuh pengen nyari pembelian TV berwarna yang ke-5 yang terjadi pas di pembelian ke-10. Artinya kita mau ngitung berapa banyak peluang kegagalan sebelum sukses ke-5 itu terjadi. Sini kita input sesuai soalnya. Nomor 2, kayaknya binomial negatif. Nah, X ini itu pembelian ke-10. X itu pembelian ke-10. Kemudian number S-nya atau K-nya itu peluang suksesnya itu yang ke-5. Yang ke-5, kemudian probability-nya atau peluangnya itu satu pembelian TV. Yang ini, yang 0,3 ini, itu peluangnya. 0,3. Kumulatifnya false. Nah, number F ini itu X dikurang sama ininya, K-nya. Ini dikurang 10 dikurang 5. Enter. Kita dapat number
F-nya itu adalah 5. Nah, hasilnya itu karena binom negatif, kita pakai rumus next binom. Next binom this. Nah, kita input aja number F-nya dulu. Kemudian number S. Terus probability-nya kita masukin. Nah, terakhir itu kita pilih yang false. Ini klik 2 kali, enter. Nah, hasilnya itu peluang apa? Pembelian televisi berwarna yang kelima itu ada di 0,05. Nah, lanjut soal ketiga itu sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, nah hitunglah probabilitas 2 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, ini nomor 3 itu kita tahu dari ini ada 2 orang itu udah ke dokter gigi. Kemudian 4 orang tuh sebagai apa subjek yang diteliti atau surveinya. Nah, kita udah nemu juga peluangnya. Nah, di sini kita pakainya di nomor 3 ini itu distribusi binomial. Nah, kita pakai binomial karena kita mau menghitung peluang jumlah sukses tertentu dari percobaan yang tetap. Nah, di sini kita masukin aja number S-nya atau X-nya itu adalah yang ini dua orang yang udah pergi ke dokter gigi. Kemudian percobaannya atau surveinya itu di 4 orang. Nih, 4 orang terpilih secara acak. Itu sebagai N atau trials atau percobaan. Nah, peluangnya itu di sini adalah 1 orang yang udah ke dokter gigi. Artinya 3 dari 4 orang yang udah pergi. Nah, jadi kita dapat di 0,75 itu peluangnya. Kumulatifnya itu false. Nah, hasilnya karena kita pakainya distribusi binomial, maka pakai rumus binom this. Nah, ini. Nah, kita masukin perintahnya itu 2. Kemudian trials-nya 4 dan probability-nya 0,75. Ini kita pilih yang false. Kalau di enter aja. Nah, dapat di hasil 0,2109. Artinya peluang tepat 2 dari 4 orang sudah ke dokter gigi 2 bulan terakhir. Nah, selanjutnya itu soal keempat, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Nah, di sini soal nomor 4 itu karena kita pakainya itu nggak ada ininya, nggak ada tidak boleh dikembalikan atau tanpa ada pengembalian, maka kita pakainya distribusi hypergeometrik. Nah, hypergeometrik ini itu kita pakai kalau kita ingin ngambil sampel tanpa pengembalian dari populasi yang udah ada. Jadi udah nggak bisa diulang lagi gitu. Nah, itu salah satu ciri khas dari hypergeometrik. Nah, di sini kita isi aja itu number popnya atau 7 bola ini tuh sebagai number pop atau populasi utuh. Terus bola berwarna merah ini itu sebagai populasinya. Itu berarti 3. Kemudian number sampelnya itu 3 juga karena yang ini 3 bola diambil secara acak. Nah, kemudian sampelnya itu karena kita pengen tahu 1 bola berwarna merah, berarti sampelnya itu adalah 1. Sini kumulatifnya false.
Nah, hasilnya kita pakai rumus Hype Hype Geom. Yang ini Hype Geom this. Terus kita input aja. Yang ini sampel. Kemudian number sampel, population, number pop, dan kumulatifnya kita pilih false. Kita enter aja. Hasilnya ada di 0,514 peluang yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu kita menggunakan RStudio. Nah, di sini saya udah bikin sintaksnya, codingannya. Nah, yang pertama itu kita harus menginstal dulu. Install package. Nah, ini kita tunggu. Kemudian, kalau sudah, kita install library-nya. Ini. Nah, soal yang pertama itu kan tadi kita menggunakan distribusi Poisson kan. Nah, di sini langsung aja kita masukin angkanya. Lambda di sini maksudnya tadi yang min atau rata-rata itu ada di 2,8. Nah, ini rata-rata kesalahan cetak dalam 7 halaman. Kemudian X itu sebagai jumlah kesalahan cetak yang ingin dicari peluangnya. Nah, X kurang dari sama dengan 2. Kemudian itu di sini kita masukin ulang peluang distribusi Poissonnya. Kita masukin rumusnya dpois X dan lambdanya atau rata-rata sendiri. Nah, kalau sudah kita print atau kita running sini, kita running. Nah, sini hasilnya keluar di 0,23837. Nah, artinya peluang yang akan ada itu karena 2 kesalahan cetak dalam 7 halaman itu ada di 0,23 atau sekitar 24%. Itu peluang yang akan didapetin. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Tadi kan pakainya binomial negatif ya. Nah, di sini kita masukin aja targetnya K atau K itu ada di 5, kurang dari sama dengan 5. Kemudian X-nya atau percobaannya itu ada di 10 percobaan. Kemudian peluangnya itu atau peluang membeli TV-nya itu ada di 0,3 per satu televisi tadi. Nah, kita masukin lagi, kita pakai rumus DNB binom. Kemudian kita masukin aja X-nya, K-nya, X dikurang K, kemudian K dan P. Ini adalah rumus peluang distribusi binomial negatif. Nah, kita lihat hasilnya, hasil perhitungannya. Kita run aja. Nah, di sini muncul, jadi ada peluang pembelian TV-nya, TV yang berwarna kan tadi, yang kelima terjadi tepat di pembelian ke-10, itu ada di 0,051 peluangnya yang kita dapat atau sekitar 5%. 5% yang peluang yang bisa kita dapetin. Kemudian soal nomor 3 itu distribusi binomial kita pakainya. Nah, di sini kita langsung masukin aja dari orang yang udah kita survei itu ada di 4 atau sebagai N, kemudian peluang kejadian suksesnya atau yang udah pergi ke dokter gigi itu sekitar 0,75 itu sebagai P peluang dan X-nya itu harapannya yang sesuai harapan sudah ke dokter gigi. Itu ada di 2. Kita masukin rumusnya D binom X, kemudian N dan P. Nah, itu peluang
distribusi binomial. Selanjutnya kita print aja, biar kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa tahu peluangnya berapa. Nah, keluar. Jadi, peluangnya dari 4 orang yang udah kita survei, nah 2 orang yang sudah ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir itu ada di peluangnya 0,2109 atau sekitar 21 ya 21%. Itu peluang untuk tepatnya di 2 orang yang sudah ke dokter gigi selama 2 bulan terakhir. Nah, selanjutnya soal keempat itu distribusi hypergeometrik kita pakainya karena di sini ada jumlah bola, jumlah keseluruhan bola itu ada di 7 buah. Nah, itu sebagai N. Kemudian jumlah bola merah itu ada di 3. N kecil itu sebagai jumlah bola yang diambil dan tidak dikembalikan. Nah, yang ingin kita cari itu kan bola merah, 1 buah bola merah, jadi X-nya itu sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1. Nah, ini rumusnya kita pakai D hyper, nah X, K, N, N besar dikurang K, dan N kecil. Nah, ini adalah peluang distribusi hypergeometrik. Nah, sini kita bisa langsung lihat hasilnya. Kita run aja. Nah, di sini kita dapat hasil 0,514. Nah, artinya peluang 3 bola yang diambil, tepatnya 1 bola adalah merah, itu di 0,514 peluangnya, atau sekitar 51,4%. Itu peluang yang bisa kita dapat untuk mengambil 1 bola merah. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.